Pemirsa, kita bertemu lagi di Karni Ilyas Club. Sore ini saya kedatangan tamu yang sudah lama gak ketemu sebetulnya. Beliau adalah orang yang sangat terkenal karena yang berani mengusir pakar-pakar dari Amerika ketika jadi Menteri Kesehatan. Dan kemudian juga beliau dikenal sebagai pakarnya vaksin. Sekarang ini kita lagi tengah, masyarakat lebih banyak yang tengah bingung. Sebenarnya vaksin mana yang benar dari semua merek yang beredar? Soalnya Sinovac, walaupun eksesnya atau side effect-nya tidak terlalu banyak kedengaran, tapi entah kenapa banyak yang udah divaksin ternyata kena juga. Dokter spesialis yang tiap bulan mengontrol kesehatan saya, internis, udah divaksin, sekarang di ICU. Udah 3 minggu lagi. Berat sekali kan. Dan hari ini Pak Saleh Husin, bekas Menteri Perindustrian kita, mengumumkan dirinya positif COVID-19. Padahal udah 2 kali vaksin. Jadi kalau begitu halnya, buat apa jadinya kalau kita divaksin? Dan kemudian ada lagi polemik tentang vaksinnya Pak Terawan, vaksin Nusantara. BP POM melarang uji klinis dilanjutkan. Bahkan dengan tahap kedua pun dilarang karena katanya metodologinya nggak benar. Bahan-bahannya juga nggak ada Nusantaranya karena bahannya dari Amerika. Dan tenaga ahlinya juga dari Amerika, kata POM. Lah, kemudian metodologi segala hipotesanya diragukan oleh BP POM dan karena itu dilarang. Tapi yang pro berduyun-duyun jadi sukarelawan untuk dicoba dengan vaksin tersebut. Karena itu Ibu, saya ingin dapat penjelasan dari Ibu sore ini. Apa jalan yang sebaiknya ditempuh oleh rakyat kalau begini cerita? Ya sudah bingung begini Pak ya. Bingung, orang bingung Bu. Karena kalau lihat berita di luar negeri, Johnson kemarin juga dibilang bermasalah. Dan dilarang juga di Eropa. AstraZeneca di stop. AstraZeneca di stop. Dan kemudian Pfizer juga katanya ada masalah. Ada masalah juga. Ya malah bekas direktur utamanya juga statement bahwa statementnya kurang baik banget untuk Pfizer-nya tadi. Jadi semua jadi bingung dan kemudian pemerintah RRC juga mengatakan Sinovac juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya kalau dia sendiri gak pakai selama ini, kan juga kita udah ragu gara-gara gak pakai. Saya udah hampir sudah paku, tapi begitu dokter saya sendiri masuk ICU, nggak jadi deh. Iya betul. Saya juga kehilangan teman saya, dokter-dokter itu ada 2 yang setelah divaksin kemudian sakit dan kemudian meninggal. Jadi begini Pak, barangkali kita kupas tuh dari vaksinnya. Kita perlu nggak sih vaksin? Iya. Gitu. Ya, sebetulnya dalam sejarah tidak ada yang mengatakan bahwa pandemik itu bisa dihentikan dengan vaksin. Lah, apa penicillin dulu bukan menghentikan pandeminya sakit gara-gara nggak ada antibiotik. Yang dulu. Iya. Jadi kalau pada pandemik itu ya biasanya belum ada obatnya. Nah seharusnya obat itulah yang dikejar, bukan
bukan vaksin. Oh. Karena vaksin itu bisa dibuat kalau virusnya sudah stabil. Kalau masih mutasi, mestinya vaksin jangan dibuat dulu. Karena vaksin itu berasal dari virus. Sumber utama itu dari virus. Apakah itu virus keseluruhan yang di-inactivated ataukah virus yang hanya bagian kecil kayak AstraZeneca itu hanya DNA-nya. Kalau yang Moderna sama Pfizer itu mRNA-nya. Jadi masing-masing, tapi tetap sumbernya juga virus gitu. Jadi sebetulnya saya juga kaget. Saya mengalami waktu itu pandemik flu burung, kami tidak butuh vaksin. Flu babi, Indonesia juga tidak butuh vaksin. Dan bisa berhenti dan bisa kembali lagi normal. Tapi vaksinnya beredar memang di luar? Enggak, juga untuk flu burung. Vaksin itu, pandemi itu biasanya lama-lama tidak ganas lagi. Ada siklus? Iya, kalau itu pandemi yang normal, pandemi yang alami. Kecuali kalau pandeminya dibikin, lah bentuknya pasti akan berbeda. Jadi vaksin itu sebetulnya satu, tidak ada sejarahnya untuk menghentikan pandemi. Kedua, vaksin itu tidak melindungi diri sendiri. Itu Menteri Kesehatan juga bilang bahwa kalau divaksin saat ini kan vaksin massal. Maksud pemerintah adalah untuk menghentikan pandemi. Karena menurut dasarnya apa, mungkin dari luar atau dari WHO atau dari mana mengatakan kalau ada herd immunity atau 70% dari suatu populasi ini divaksin, maka pandemi akan berakhir. Padahal sebetulnya tidak pernah ada itu pengalaman itu. Dulu kalau pas Spanish flu di Spanyol ada flu yang sangat Spanish flu itu ganas banget. Nah itu ternyata dalam keganasannya itu lama-lama turun dan setelah 70% orang itu pada kebal karena pernah sakit dan hidup, yang mati ya mati. Jadi yang hidup ini saringan nampaknya. Nah itu setelah 70% dia akan turun. Nah inilah yang namanya herd immunity alami. Nah yang namanya vaksinasi massal dimaksudkan untuk mendapatkan herd immunity yang tidak alami. Maka pemerintah mengatakan berkali-kali divaksin atau tidak divaksin tidak menjaga Anda dari sakit COVID. Divaksin atau tidak divaksin, Anda harus tetap memakai prokes. Jadi begitu Pak, memang tidak melindungi diri pribadi. Tapi maksudnya supaya pandeminya ya berkurang. Maksudnya adalah supaya berhenti. Kalau bisa divaksinasi 70%, ya itu 181 juta. Namun sekarang vaksinnya nampaknya diembargo apa katanya, sehingga jumlahnya tidak bisa memenuhi dari yang dibutuhkan di Indonesia. Nah kalau Ibu sendiri udah divaksin belum? Kalau saya karena saya tua, saya orang tua dan saya punya komorbid, dokternya nggak berani mengvaksin saya. Tapi Ibu mau jadi sukarelawan untuk terawan? Justru yang punya Pak Terawan itu sebetulnya itu bukan vaksin, tapi itu imunoterapi. Jadi untuk orang tua lansia seperti saya dengan kondisi yang seperti saya yang punya komorbid dan sebagainya itu sangat tepat bila imunoterapi atau pemberian daya tahan tubuh itu secara personal, tidak bisa digebyah-uyah begitu. Kalau vaksin kan digebyah-uyah. Bapak divaksin dengan rame-rame orang 100 orang 1000 disamain semua. Padahal kesehatannya si A berbeda dengan kesehatan si B, berbeda dengan kesehatan si C. Jadi wajar menurut Ibu kalau dokter saya tadi setelah divaksin justru kena COVID. Dan wajar juga kalau begitu Pak Salehusin hari ini positif COVID. Padahal dia udah 2 kali divaksin, bahkan rombongan pertama divaksin dia.
Ya itulah salah. Memang sudah dikatakan divaksin atau tidak divaksin Sama tidak aja. bisa melindungi. Lah sekarang Bu, bagaimana Ibu melihat polemik terhadap metodenya Terawan ini? Yang katanya vaksin Nusantara itu. Dan kenapa Ibu mau ikut untuk jadi sukarelawan? Satu, saya karena saya tidak bisa divaksin dengan vaksin yang sudah ada. Banyaklah pertimbangan untuk saya nggak mau divaksin dengan vaksin yang konvensional yang dipesan pemerintah. Lebih baik enggak, nanti takut ada side effect-nya dan sebagainya. Oh, kemudian si dokter Terawan itu saya kenal udah lama, udah dari tahun waktu saya menjadi menteri, dia masih mayor, saya udah kenal baik. Nah, dia itu memang meneliti. Saya tahu persis sifat-sifatnya dia, kalau udah mau meneliti itu nekat. Kalau udah punya pendapat itu dia itu kekeh. Nah, dan dia kalau mempunyai pendapat itu cukup logis gitu. Dia kan misalkan mengobati DSA itu kan dilawan oleh berapa puluh dokter, bahkan dipecat dari ID. Tapi pasiennya sendiri udah 40.000 lebih, malah para jenderal-jenderal semua di DSA begitu. Nah dia memang orangnya tuh seperti itu. Nah sekarang di dalam konsepnya dia itu cukup logis menurut saya. Walaupun ada yang komen-komen, ya saya juga mendengarkan komen-komen, tapi kalau saya tidak yakin, maka tinggal menunggu kalau penelitian ini berakhir, terbukti apa tidak hipotesis Terawan itu. Kalau memang terbukti, waduh, kita itu mendapatkan harta karun yang sangat luar biasa, sangat berharga untuk negeri ini. Satu, produksi dalam negeri. Dua, inovasi dari anak bangsa sendiri. Jadi kita itu belajar bagaimana bangganya kalau kita itu bisa mandiri begitu. Selama ini kita beli jadi konsumen vaksin lah dari Cina, konsumen vaksin dari Amerika, dari Eropa. Udah nurut barangnya dari sana juga nggak peduli, pokoknya beli dan percaya banget. Barang ada orang yang mempunyai pendapat bahwa kita itu bisa, jadi aneh gitu. Kita bisa loh, kita coba. Mudah-mudahan penelitian ini berlangsung terus dan berhasil baik. Tapi kalau memang tidak terbukti, ya maaf saja, ya memang tidak bisa diteruskan begitu. Tapi kalau memang terbukti, itu kan suatu hal yang sangat bagus. Makanya saya mau jadi relawan. Ya tapi dari sekarang BP POM udah melarang untuk diteruskan. Walaupun penelitian yang melarang diteruskan itu izin edarnya atau apanya, tapi kok penelitiannya emangnya dilarang, saya malah nggak tahu. Nggak pemakaian itu dilarang. Uji klinis kedua aja dilarang. Tahap kedua. Ini fase 2 memang. Tapi dia terusin juga. Tapi jalan itu kemarin saya diambil. Dia memang kan orangnya biar dilarang juga jalan terus. DSA aja dilarang juga jalan terus. Iya. Itu begitu orangnya. Iya. Dan nanti kita lihat saja hasilnya. Sebetulnya kita tidak perlu ribut-ribut. Menurut saya nih, oke deh kalau kamu mau meneliti, kamu harus begini. Kasihlah rambu-rambu yang boleh, rambu-rambu yang tidak. Kalau kamu nggak begini, nggak boleh loh, gitu. Nah, kamu kalau mau meneliti, kamu harus begini. Katanya Terawan, dia sudah mengikuti apa yang didapatkan waktu dengan DPR itu fase 2 boleh teruskan kalau begini lah, itu dia ikutin semua gitu. Kata Terawan. Kata Dokter Terawan. Tapi kata POM yang pertama itu dari sukarelawan yang dicoba oleh Terawan itu ada kejadian yang tak diinginkan 74% atau 71%. Yang tidak diinginkan itu seperti apa? Itu ada yang kolesterolnya naik, ada yang istilah-istilah kedokteran saya kurang ngerti itu. Ada di tubuh itu yang naik, unsur-unsur yang ada di tubuh kita. Selain dari kategori 1
seperti mual, sakit kepala, demam, segala macam itu biasa. Tapi ini yang tingkat 3. Enggak sampai. Selama ini tidak disebutkan apa ada yang pingsan, apa yang ada mati, enggak ada. Enggak, tapi di dalam darahnya ada yang meningkat tajam gitu. 74%. Iya, katanya pada waktu fase pertama. Ya. Tapi yang mengatakan 74% itu hal-hal yang tidak diinginkan itu seperti apa itu saya cari-cari kok enggak ada. Coba yang tidak diinginkan itu tolong. Atau bawa sini deh. Kejadian yang tidak diinginkan. Kategori 3, 6 subjek mengalami hipernatremi. Apanya? Hipernatremi. Coba. Kemudian ada yang peningkatan blood urea nitrogen, BUN. BUN. 3 subjek mengalami peningkatan kolesterol. Nah, kejadian tidak diinginkan kategori 1 dan 2, nyeri lokal, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri kepala, penebalan, kemerahan, gatal, ruam, lemas, mual, demam, batuk, pilek, dan gatal. Itu enggak ada yang berat banget kan, tidak ada. Hipernatreminya yang di atas, Menurut saya yang paling atas. hipernatremi 6 subjek dari 28. Nah ini kan hipernatremi ini masih bisa ditelusuri apakah makanannya banyak natrium atau bagaimana. Apa itu natremi? Banyak garam. Oh, garam. 2 subjek mengalami peningkatan BUN. 3 subjek mengalami peningkatan kolesterol. Padahal apa yang dikerjakan tidak ada hubungannya dengan ini. Gitu. Kok wong itu pakai autolo sendiri kok bisa ke kolesterol gitu kan nggak lucu. Ya harusnya kolesterol itu kan proses lama kan harus. Ya iya. Mungkin sebelum disuntik sebelum melakukan penelitian dia makannya udah salah misalkan. Tiap minggu makan. Kalau nyeri lokal, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri kepala ini kan hal-hal yang sangat ringan. Ya biasa. Ya, yang penting tidak ada suatu hal yang sangat fatal di sini. Sebetulnya fase pertama itu memang untuk safety. Kalau seperti ini menurut saya masih safety. Tapi kan saya tidak ikut dalam perbincangan ini. Ya, tidak ikut. Makanya saya berani ikut. Baik Bu, Ibu kan selain dokter juga pakarnya vaksin deh. Pakar vaksin juga selain. Kan ya dokter jantung kebetulan pada waktu jadi menteri kan saya harus menghadapi pervaksinan dan kebetulan saya pernah meneliti yang berhubungan dengan vaksin. Kembali ketika Ibu jadi menteri, kenapa Ibu sampai dulu itu mengusir pakar-pakar dari Amerika? Saya mengusir pakar dari WHO. WHO ya, dari Amerika lah. Karena WHO pada waktu itu akan mendeklarasikan pandemi yang epicentrumnya di Indonesia, di Kabanjahe, Tanah Karo. Nah menurut saya tuduhan WHO itu tidak benar karena dia menuduh human to human transmission. Menurut saya Anda tidak bisa menuduh hanya secara epidemiologi. Anda kalau menuduh itu mana virusnya. Nah kebetulan kita punya tim yang jagoan virolog. Mereka meneliti virus yang ada di Kabanjahe yang dikatakan menular dari manusia ke manusia tersebut. Ternyata virus yang dinyatakan oleh WHO itu menular dari manusia ke manusia. Ternyata tidak terbukti. Ternyata virusnya itu tidak mempunyai reseptor human to human. Nah makanya saya marah.
bayangkan saja kalau saya menerima itu, oh iya, dan kita silau dengan ahli-ahli asing itu ya, takut. Pasti terjadilah pandemi pada tahun 2006. Itu pandemi flu burung ya? Jadi pada waktu itu sudah mau dinyatakan pandemik. Fase 3 atau 4. Ternyata salah semua. Yang terjadi apa sebenarnya? Ya, terus akhirnya karena perjuangan kami protes, ini akhirnya berhenti sendiri. Setelah saya gebrak bahwa tidak menular, berhenti langsung. Jadi kalau Anda lihat flu burung itu kurvanya berhentinya itu rada Terjun gitu ya. Ya bukan landai begini jatuhnya. Tajam gitu. aneh juga nanti. Nah disitulah sebetulnya kita tuh harus berani dalam berpikir sehat. Maksudnya kalau di kita itu kok ganjel ya kita harus berani mengeluarkan. Jangan nurut terus. Dan kemudian orang-orangnya udah di Indonesia kan, ada di Jatinegara apa waktu itu, di penelitian vaksin di Jatinegara apa orang WHO-nya. Bukan di Jatinegara lah. Dulu ada 8 orang kena flu burung, 7 mati. Lah oleh epidemiolog dibilang ini menular ini dari sini ke sini, dari sini ke sini. Tapi ternyata virusnya setelah diperiksa ternyata tidak menular. Itu loh. Gara-gara itu ibu usir aja udah. Ya saya usir karena kok bukan hanya itu kan kalau itu saya tidak bisa membuktikan, maka Indonesia dinyatakan sebagai sumber pandemik flu burung akan mengalami kesulitannya seperti sekarang ini pada tahun 2006. Nah saya nggak mau gitu. Masa negara saya jadi pandemik gitu. Waktu itu saya berusahanya setengah mati gitu. Rasanya sedih banget kalau sampai negara saya itu sampai kena pandemi. Tapi kan tidak kan ibu itu kan mereka lawan belakangan. WHO-nya melawan. Tidak kan ibu. Kita lawan. Tapi WHO-nya terus mundur, tidak jadi mempandemikan flu burung di Indonesia. Tapi menjual vaksin? Udah lama saya tolak. Saya tidak butuh vaksin. Kalau sekarang pun ibu jadi menteri, ibu nggak mau beli vaksin Sinovac. Andai kan saya bukan menteri. Nggak seandainya. Saya nggak berani berandai-andai. Maaf ya Pak ya, aku ceplas-ceplos dari dulu enggak. Ya saya makanya waktu itu ibu ulang di Deddy Kobuser bahwa saya pernah mengatakan pada ibu daripada jadi kambing seumur hidup. Iya, saya bilang saya ingat kata-kata Pak Karni Ilyas daripada lebih baik menjadi harimau sehari daripada menjadi kambing seumur hidup. Sama Pak Karni saya sebut. Ingat nggak Pak Karni waktu kita wawancara di ATV ya waktu itu di dekat Indonesia itu loh. Tuh lampunya dimatiin. Dan ibu buktikan itu kan dengan mengusir WHO. Iya. Apa gara-gara itu ibu di reshuffle akhirnya? Ya, karena memang ya agak sulit untuk mengatakan ya, tapi memang nggak ada dosa lain gitu. Dosanya melawan kekuatan. Dan memang sebelum itu memang kita mendapat ancaman-ancaman. Dari? Ya, dari masa tak sebutin ya kalau nggak berani nyebutin orang. Ya oke. Saya kira udah jadi macan betina tadi. Jadi apa itu juga ibu akhirnya tersangkut masalah hukum? Apanya? Apa gara-gara itu juga menurut ibu? Ya nggak tahu. Ya kalau masalah itu kan nanti saya bilang
apa kok saya sendiri yang bilang gitu. Harusnya wartawan yang cari. Ya wartawan terserah lah orang mau nyakap apa. Tapi tolong dipelajari lagi dari awal. Nah itu saya salah apa tidak kan akan kelihatan. Jadi saran Ibu kepada rakyat sekarang ini apa ini? Menghadapi Rakyat tenang. Yang penting tenang, jangan gaduh, jangan ikut-ikutan bingung, jangan ikut-ikutan takut. Tenang, tunggu ada penelitian, tunggu penelitiannya bisa selesai apa tidak. Tolong yang lain juga tenang untuk menunggu. Tiwas digaduhin nanti ternyata penelitiannya misalkan nggak terbukti lah Ibu Doai. Nah kita tunggu dong mudah-mudahan terbukti gitu. Rakyat tenang saja, jangan ikut-ikut gaduh. Tenang sekarang vaksin juga sedang menunggu kok. Belum ada rakyat yang tidak mau divaksin, ada rakyat yang menunggu vaksin nggak datang-datang. Nah itu ya lucu banget. Tapi ya mohon tenang pemerintah berupaya. Tuh pasti harus percaya. ya sama dengan ada nasihat seorang direktur rumah sakit besar di Jakarta pada saya, Dok, saya seharusnya kapan sebaiknya divaksin? Dia bilang apa? Tunggulah setahun ini katanya. Kita lihat hasilnya setahun ini. Oh Ibu setuju? ya. Gimana tadi si direktur utamanya bilang apa? Ketika saya tanya, Dok, sebaiknya saya divaksin nggak sekarang? Bagaimana sebaiknya baik, Dok? Sebaiknya tunggulah setahun ini. Kita lihat dulu. Oh, mungkin sudah tua itu nggak perlu ya sebetulnya malah. Apa bukan orang tua yang lebih perlu? Di barat itu memang orang tua itu banyak banget kan. Jadi itu memang penting, tapi di sini kan orang tua juga sudah mulai banyak sih. Menurut saya kalau umur sudah 74, terus mau umur berapa divaksin itu gitu. 100 lah. Kalau sudah pasrah gitu. Kalau udah umur 74, 76 ngapain divaksin? Orang meninggal itu tidak bisa diajukan, tidak bisa ini gitu. Tapi ya banyak juga yang pengen umur 100 tahun ya mau tidak divaksin. Ya, itu Joe Biden baru jadi presiden. Udah umur berapa, Bu? Saya nggak tahu. 74. Saya? Joe Biden, Oh iya. presiden Amerika. Tidak iya Joe Biden. Itu divaksin ya? Bukan, iya dia vaksin juga. Udah 74. Tapi jadi presiden ya? Jadi presiden. Kalau 74 nggak jadi apa-apa kan ngapain divaksin gitu. Kalau 74 jadi presiden ya oke deh divaksin. Tapi kalau 74 nggak jadi apa-apa ngapain divaksin. Udah dekat. Baik Bu, terima kasih banyak udah mau ke sini Bu. Makasih. Bulan puasa Mari. lagi. Pemirsa, kita akhiri perbincangan kita sore ini. Kita anggap perbincangan ringan saja dengan Ibu Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan kita. Kita ketemu Kari Ilyas Club yang akan datang. Tapi sebelum kita berbubar Bu, saya mau kasih kenang-kenangan ke Ibu. Oh ya. Kari Ilyas lahir untuk berita. Keren.